Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan Rafinsky dan Fahri. dalam Exos Accounting Talks. Ski jaga bos Ski. Jadi bawah ini jaga Mitri. Bentar ya, serame. Cepetan. Iya, OTW. Ya, 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 kan elah. kalah. Duh, Nih. bisa main gak sih, Ri? Ya gimana sih? Sama Noob juga, mau gimana lagi? Ya, gimana ya kita bisa kayak pro player gitu? Gimana ya? Oh, gini aja. Kenapa nggak kita langsung aja tandakan kepada guys kita kali ini? Jadi guys, kita siapa? Jadi guys kita kali ini yaitu dulu seorang pro player loh, dan sekarang yaitu sebagai CEO di Untan Esport. Tahu kan Untan Esport? Wah, tahu banget yang juara satu di sport seni Cina Cembuka itu ya? Nah iya kan, keren banget kan? Keren Jadi banget. langsung aja nih kita panggil aja guys kita kali ini, yaitu Aji Danto Wicaksono. Halo Dinto, how are you? Halo Hari, aku sangat baik hari ini. Gimana dengan dirimu? Alhamdulillah kami juga Alhamdulillah. baik. Gimana kuliahnya? Kuliah aman, alhamdulillah. Masuk semester berapa sih? Sekarang sudah masuk semester 6. Oh semester 6 ya, berarti udah mau coba lah yang terakhir. Iya, sudah mau ngisi. Banyak tugas gitu ya. Iya benar. Duh gimana sih tadi? Kayak malah kalah terus ya main sedih sih ya. Semua itu proses kok. Oh iya kan. Mungkin untuk depannya bisa kali mampar gitu ya. Boleh. Oh siap mampar ya kan. Boleh. Kalau kita mampar kan Masih menang soalnya. terus sih. Kok gitu dari kemarin kan dua nih. Kayak kalah terus gitu kan. Emang kayak butuh ada yang melatih lah harus. Melatih boleh melatih. Siap. Nah jadi Danto kan Cak ini sebagai CEO ya kan di Untan Esport gitu kan. Bener. Nah boleh tahu dong gimana sih sejarahnya lahirnya Untan Esport ini, dan kenapa sih milih di bidang esport itu, kenapa nggak bidang lainnya aja? Oke, kalau untuk sejarahnya Untan Esport sendiri itu, jadi sebelum pada bulan Februari 2020, nah itu ada event dari Mobile Legends Bang Bang. Jadi itu ada nama eventnya itu Mobile Legends Campus Intensif. Oh, Nah, iya, sisi. pernah lihat, Nah, pernah ikut. mulainya dari situ. Nah, pada saat event itu udah selesai, nah dari pihak Muntunnya itu mencari representatif buat kampus untuk membentuk e-sport di kampus. Nah, kebetulan waktu itu aku sempat jadi salah satu semifinalis di MLCC. Iya. Dan pada bulan Maret itu aku diinterview sebagai salah satu representatif kampus dari Muntunnya itu sendiri. Nah, jadilah aku namanya itu Muntun Student Leader. Nah, Student Leader. Terbentuknya Untan Esport sendiri itu mulai dari sini pada tanggal 17 Maret 2020. Suara 2020. Oh Jadi- masih baru sekali Iya, ya. masih baru dan di situ tuh disupport full sama developer game ML itu sendiri, yaitu Muntun. Nah, jadi di Muntun Student Leader ini kita dituntut buat ngembangin komunitas game yang ada di kampus. Sebenarnya sih bukan cuma di Mobile Legends, tapi juga ada di game lain kayak misalnya PUBG, mungkin juga Dota, dan sekarang mungkin lagi marak mungkin Valorant sama LoL Wild Rift mungkin kan. Nah, mulainya tuh pada saat jadi MSL. Nah, di MSL ini tugasnya ini selain ngembangin komunitas, juga kita nge-create turnamen, terus kita juga buat catering, dan kita kadang juga organize event dari berbagai misalnya himpunan juga gitu segala macam. Jadi sejarahnya itu emang terbentuknya Untan Esport itu dari Muntun Student Leader itu sendiri. Oh dari Muntan gitu ya. Nah. Enggak, akhirnya Untan Esport gitu ya. Iya, dan kenapa milih bidang e-sport? Karena sekarang e-sport udah menjadi salah satu cabang olahraga, yang diakui oleh KONI dan merupakan salah satu cabang olahraga prestasi juga yang tentu juga harus diperhatikan sama pihak kampus dan beberapa pihak yang mungkin menganggap game itu masih kayak sekedar cuma main doang gitu. Itu bukan salah persepsi. Jadi kayak misal kita lagi ngapa-ngapain pasti misalnya game terus gitu. Iya. Tadi Iya, benar-benar. harusnya enggak gitu lagi ya. Misalnya kan lagi sakit nih, terus ibunya bilang kenapa sakit kan? Terus ibunya bilang main game terus. Itu udah bisa terjadi tuh, sering terjadi. Nah, Danto kalau boleh tahu divisi game apa aja sih yang ada di Untan Esport? Oke, untuk divisinya sendiri kita sementara masih ada 2.
Yang pertama itu Mobile Legends dan kedua itu PUBG Mobile. Nah, untuk sebenarnya ini untuk Dota 2-nya ada, tapi kami ngirimnya tuh hanya untuk yang Indonesia Esport League. Jadi yang untuk tim Dota 2-nya sendiri sekarang lagi bertanding di Indonesia Esport League bawa nama Untan. Jadi untuk sementara masih 2, tapi untuk kedepannya kalau Dota 2-nya seandainya bisa kita realisasikan, mungkin bisa kita kembangin lagi. Jadi masih baru 3 ya tadi ya? Iya, Oke. baru 3. Jadi rencananya apa lagi tuh mau masukin ke itu? Kemungkinan besar bakalan ada Wild Rift yang di mobile itu ya? Di mobile, sama mungkin kemungkinan besar juga Valorant. Kenapa Valorant? Karena dari Valorant juga sendiri mereka itu ada kayak bootcamp untuk melatih khusus untuk universitas gitu. Jadi kemungkinan besar bakalan ada divisi Valorant. Oh gitu ya. Keren. Banyak juga ya Bang ya. Iya. Mungkin Ski mau gabung. Nah, jadi kan tadi kan kayak dengar apa ya? Dari sebelumnya kan juara 1 tuh di e-sport ini gitu kan. Nah, selain itu apalagi sih achievement yang diraih sama Untan Esport ini? Oke, kalau masalah achievement sih untuk yang nasionalnya alhamdulillah kita udah ada puluhan untuk nasionalnya. Ya, banyak banget. Dan mungkin kalau untuk yang disebutin mungkin yang famous aja, mungkin terkenal aja. Yeah. Mungkin kayak misalnya juara 2 di Pesta Daring Universitas Negeri Jakarta. Terus kita juga juara 1 di Indonesia Esport Association yang ada di ISPA Jawa Tengah. Terus mungkin yang paling terkenal itu mungkin sampai ke Universitas Tanjung itu yang di sport seni. Juara 1 ini itu ada 200 lebih tim. 200 lebih ya? 200 lebih dan itu juara 1 sekali. Dan yang terbaru Liga Mahasiswa sih yang terbaru. Liga Mahasiswa kita kemarin juara 3 yang nasionalnya. Dan yang terbaru juga kemarin kita regional Makassar yang Battle of Gods itu kita juara 1. Wih, luar biasa. Banyak sekali ya kayak Alhamdulillah. Apalagi kita nih ngecel ya kalah ya. Jarang main HP. Pindah games kok idea lah. Boleh. Atau main PO juga boleh. Asli ya. Nah kan apa? Kalau dilihat nih ya di feed IG Instagram dari Untan Esport ya, kan kayaknya di logo tuh kayak nggak cuman dari Untan Esport sendiri ya, ada logo warna kuning itu logo apa tuh? Oke. Itu kerjasama atau apa tuh? Oke. Untuk logo yang kuningnya sendiri, logo kuningnya itu dari GM Esport. Jadi Esport, iya. Untan Esport dengan GM Esport itu melakukan kolaborasi untuk tim Mobile Legends itu sendiri dengan tim PUBG-nya. Kenapa kolaborasi? Karena kami memanfaatkan untuk 2 bidang. Jadi bidang yang di kampus dan bidang yang di luar. Jadi untuk yang kampus kita bisa bawa nama Untan Raven, tapi untuk yang di luar kita bawa nama GM Raven. Begitu juga dengan tim PUBG-nya. Seandainya tim PUBG-nya bawa nama kampus, otomatis nama mereka Untan Phoenix. Tapi sebelumnya mereka GM Phoenix, tapi di Untan Phoenix. Seperti itu. Terus ngapa itu gimana dari pas kapan dong mulai kolaborasinya gitu? Kolaborasinya sih baru-baru ini, mungkinan dari ini bulan Februari. Dari Desember 2020. Itu sama sekali. Masih ya. baru. Itu kok gimana sih bisa diajak kolaborasi gitu? Mungkin apakah emang dari GM Esport yang lihat dari Untan Esport nih, Untan Esport ini ada potensi gitu. Gimana? Oke, sebenarnya juga dari Untan Esport-nya yang pengen besarkan nama juga, karena kan Untan Esport juga yang masih mungkin belum dikenal sama orang, dan kita juga pengen mengembangkan nama kita di tempat lain juga kan. Akhirnya kita coba, karena emang kemarin itu JM itu mungkin juga ada juara di IEL dan mereka mungkin emang saatnya gitu buat kita collab gitu, dan akhirnya kita mungkin karena emang gitu ya. juga relasi juga sih sebenarnya. Soalnya kayak apa ya, di GM Esport ini saya kenal sih, ada teman saya juga masuk di divisi PUBG-nya gitu. Nah, anak ekonomi sih ya. Akan apa nih? Siapa Muhammad Rizky. Iya, Rizky. Eki. Manajemen. Oh, si Eki. Ah. Oh, Eki ya, tahu. Kenal ya? Tahu. Anak ekonomi. Alumni SIM 1 nih. Iya. SIM 1 tuh. Si Eki. Nah, jadi kan dan itu kan sekarang jadi CEO ya di Untan Esport. Nah, gimana sih boleh cerita sedikit nggak? Dan Gimana prosesnya jadi CEO Untan Esport? Untuk CEO sendiri sih sebenarnya aku jelaskan aja. Di MSL itu di Muntes Sadalir itu satu kampus itu wajib ada 2 representatif. Ya. Jadi karena aku dan teman aku namanya Urai. Jadi Urai ini anak FKIP.
Oke, dan kami ini berdua diskusi gimana perkembangan Untan Esports ke depannya gimana. Dan akhirnya dari Ura itu juga karena kita pengen ngembangin Untan Esports juga bukan cuma sekedar yang kita bikin turnamen terus kita cuma gathering segala macam kayak gitu, dan kita sebenarnya juga ada tujuan lain yang kayak pengen ngebikin nama Untan juga harum di tingkat nasional maupun internasional. Dan akhirnya karena Urai mungkin percaya sama aku, jadi mungkin aku dipilih jadi CEO dan Urai jadi CEO dan akhirnya jadi CEO. Oke. Seperti itu. Nah gimana sih kayak rasanya jadi CEO gitu kan? Kalau kita ngeliat ini ya, apa ya? Misal kita apa sih yang kita pikirkan tentang CEO tuh kayak berat gitu, pikiran mata lembur atau gimana itu gimana? Oke. Sebenarnya CEO itu mengemban tugas sebagai leader. Leader di mana yang berarti harus mampu buat ngelit timnya, ngelit manajemennya buat lebih baik ke depannya gitu. Nah, sebenarnya jadi CEO itu tergantung gimana setiap orang. Ini juga pasti kan ada istilahnya tuh pergantian kepengurusan. Nah, itu balik lagi ke orangnya gitu. Jadi CEO itu tugasnya emang berat sih, emang berat. Gimana kita bisa ngehandle manajemennya, gimana kita bisa ngehandle manajer juga player-player yang ada yang di Untan Esports, kayak misalnya mungkin dari jam latihan, jam mereka scrim dan mungkin turnamennya segala macam, dan itu memang harus di handle secara rapi dan sistematis. Gitu. Dan itu kan jadi CEO Untan ya. Gimana sih perasaannya, pasti punya feel tersendiri kan jadi CEO. Sebenarnya rasa bangga sekali sih, karena emang yang dari awal tuh nggak punya apa-apa sampai sekarang tuh kita udah punya banyak achievement, udah diakui di mana-mana, dan itu yang pasti sih bangga sekali sih. Sampai nama Untan tuh, sampai kita bakalan bawa nama Untan ini di kancah internasional. Sampai internasional ya. Mulai terkenal ya. Iya, Jadi kalau di luar tuh dengar kata Untan tuh, wih pasti Mobile Legends-nya kemana-mana. Iya. Nah ternyata kayak gitu sih, mungkin karena dari tim ML-nya mungkin yang bikin mereka jadi tahu gitu juga. Gitu. Lebih terkenal sekarang ya. Daripada dulu kan kayak dengar kata Untan kan, gimana tuh? Di mana gitu kan. Tapi alhamdulillah lah, mungkin udah buat nempel Buat nama. buat nama bagus juga buat Untan. Nah kan kita pengen tahu nih, lebih ke CEO nih sih. Hmm. Kayak apa sih kerjanya CEO nih? Apakah cuma duduk? Oke. Kalau kita apa? Misalkan kita lihat nih di film-film gitu kan, yang jadi CEO ini kan, gimana dia tampil di depan gitu, dia presentasi gimana gitu kan. Jadi itu kayak dia ini emang representasi dari perusahaannya dia sendiri gitu. Nah, itu gimana tuh emang Kerjanya CEO sih kalau di Untan Esports tuh sebenarnya kayak leader. Dia tuh leader. Jadi kayak misalnya gimana kau harus handle tim misalnya divisi ML. Nah, itu kau harus tahu dari manajernya, terus juga KGM-nya gimana perkembangan mereka latihan, mereka stream, itu juga pasti dari manajer itu forwardnya ke CEO. Nanti CEO ini gimana ngembanginnya lagi atau gimana dia upgrade lagi buat lebih baik gitu kerja. Terus dari manajemennya mungkin entah mungkin ada event, nah mereka pasti forwardnya juga ke manajemen kan. Nah, gimana kita bisa ngebuat acara tuh yang benar-benar wow, terus dengan gimana konsep yang tidak merugikan peserta segala macam, itu mungkin tugas CEO tuh lebih ke arah gimana konsepin buat kedepannya lebih baik juga. Nah, yang eksekusinya itu tinggal sama-sama eksekusinya. Apa ya, misal kayak Untan Esports ini kan kayak ada model-model UKM gitu ya, organisasi gitu. Ini emang Untan Esports ini UKM gak di Untan? Kalau untuk Untan Esports sendiri masih komunitas, masih tapi komunitas dari pihak Untan udah forward ke kita buat di up ke UKM. Jaku UKM gitu ya. Jadi sekarang kita lagi ngurus administrasi. Administrasi menjadi UKM gitu. Panjang banget ya. Ya, pasti panjang sih. Karena buat UKM juga pasti nggak gampang kan, harus ada ART-nya juga. Iya. Pasti itu. Jadi kalau udah sebagai apa ya UKM gitu kan, berarti ntar CEO-nya ganti dong. Ya, itu sih kayaknya udah pasti, karena juga pasti kan di setiap kepengurusan itu pasti ada pergantiannya gitu. Setiap tahun pasti bakalan kita buat di ART-nya. Dan tuh kan sambil kuliah juga dan juga menjabat sebagai CEO Untan Esports. Nah, gimana sih time manajemennya?
Sebenarnya to be honest time management aku buruk sih. Jelek. Waduh. Iya, sama bagi waktu tapi mungkin belajar juga dari teman-teman player banyak belajar dari player karena mereka tuh juga bisa bagi waktu gimana mereka main, gimana mereka kuliah dan kalau untuk bagi waktunya sendiri sih depends. Jadi kayak misalnya kuliahnya mungkin biasanya dan itu kan ada kuliah pagi. Jadi kayak misalnya udah pasti kuliah paginya karena siang sampai malam itu udah pasti ngurus dari Intersportnya terus ngurus timnya terus gimana ngurus misalnya di event juga misalnya kita ada caster segala macam. Caster tuh juga ada rutan gitu. Nah, itu kita biasa ngurusnya tuh dari sampai malam. Dan misalnya kebetulan kan misalnya ada event, misalnya kita mana Muntan. Nah, enaknya tuh kita dapat rekomendasi dari Muntan gitu. Jadi kayak misalnya bagi waktu tuh enak kalau misalnya mereka yang kuliah tapi ada event, rekomendasinya gitu. Jadi kayak istilahnya dispensasi. Siap. Dispensasi. Jadi bisa apa ya bolos kuliah. Ya, bolos kuliah. Tapi kan bawa nama Muntan. Nah, iya bawa nama Muntan. Jadi biar nama Muntannya lebih terkenal lagi ya, gitu ya. Benar. Nah, gimana? Boleh nggak nih sebagai CEO dari Untan Esport nih, boleh dong kasih tipsnya ke kami nih yang noob, yang masih dulu. noob banget ya Allah. Kalau tipsnya untuk ML. Iya. Kalau sebenarnya tuh kalau ML ya, aku juga sebenarnya kurang gimana ya? Maksudnya belum pasti yang ada lebih pro dan satu. Oke, Cuma tapi- kalau ya. untuk tipsnya sendiri lebih sering main, lebih sering mabar, terus Oke. juga sering nonton pro player main. Itu. Oh, lebih sering nonton ya. Ya, Jadi pro player main, terus juga dianalisis. Itu. Ntar pas kuliah kita main gitu ya. Boleh juga. Mungkin pas guru jelasin sambil nonton juga boleh. Janganlah. jangan. Nah, dan Top punya nggak sih nasihat untuk teman-teman yang pada main game gitu? Yang udah edik sekali Yang itu sama udah addicted sama Oke. Saran buat kawan-kawan yang udah edik banget sama game, mungkin kalau emang mau fokus di bidang e-sport sendiri, udah boleh mungkin bentuk tim sama kawannya, udah boleh ikut kompetitif kayak misalnya turnamen dan segala macamnya. Dan kalau misalnya ada achievement, mungkin bakalan diperhatiin sama kayak misalnya tim-tim lain yang bakalan ngerekrut kalian. Nah, kalau emang kalian cuma sekedar main game hanya untuk senang-senang, it's okay, nggak apa-apa. Cuma kalau emang kalian mau turun di bidang e-sportnya juga itu boleh banget, karena di bidang e-sport tuh sekarang bukan bidang yang main-main, karena juga di situ juga penghasilannya besar dan penting dong. ya penghasilannya besar dan bukan cuma sekedar main game segala macam itu pasti gitu. Jadi untuk saat ini games tuh apa ya udah nggak dipandang sebelah mata lagi Iya, ya. tapi iya benar. Tapi kadang juga masih ada orang yang kayak mandang game tuh masih kayak dianggap sebelah mata dan kayak misalnya aku lah main game segala macam gitu kan. Jadi itu lebih harusnya kita kasih pembuktian ke mereka gitu. Iya, bahwa benar. kita nih bisa sukses gitu Benar. walaupun kita cuma main game gitu. Iya benar. Ada salah satu player dari Untan, Untan Sport, dia tuh kayak sebenarnya di awalnya tuh dia tuh kayak orang tuanya nggak setuju dengan Iya. dia main game terus. Tapi setelah dia menghasilkan achievement, orang tuanya support terus. Oh, support jadi terus support ya. ya, support terus kayak misalnya mungkin pas turnamen kasih jajan segala macam dan alhamdulillah dari player Untan Sport sendiri mereka udah menghasilkan uang sendiri, udah bisa ganti HP sendiri, Wih, udah bisa luar jajan biasa. sendiri. Itu mungkin salah satu pembuktian mereka buat orang-orang yang nganggap kok main game itu cuma sekedar have fun atau cuma mungkin nggak ada tujuan, nggak ada buat kedepannya segala macam. Tapi kita buktiin itu. Jadi apa games ini udah bisa kita seriusin lah. Iya ya. benar, boleh. Bisa Kalau jadi emang- sebagai pekerjaan juga. Iya gitu. benar. Sebagai pekerjaan juga bisa, tapi butuh proses yang sangat panjang pasti. Panjang banget ya. Iya, juga yang hard pasti juga proses. Oke, kemudian nih kan, kok misal nih kita ini udah pro lah ya, cukup pro gitu. Maafkan kami yang noob. Jadi Enggak lah sampai jahat. atau untuk teman-teman lainnya nih yang emang tertarik gitu kan, ini gimana nih cara gabung bareng ke e-sport gitu? Untan e-sport nih gitu. Oke, kalau untuk Untan e-sportnya sendiri, kita tuh sebenarnya nggak mandang dari gimana Anda mau pro atau enggak. Tapi kalau emang masuk ke tim profesionalnya mungkin bisa. Tapi kalau cuma untuk sekedar mabar atau emang mau ngelatih mainnya lebih bagus segala macam, kita ada komunitasnya. Nah di grup itu tuh kadang di grup Untan e-sport loh. Jadi di grup itu tuh mereka kadang suka mabar, suka cari tim. Nah kadang mereka buat tim, terus mereka ikut turnamen di Untan e-sport juga yang ngadain gitu. Jadi kalau untuk masuk Untan e-sport sendiri sebenarnya tidak susah sih, paling cuma perlu KTM dah. Oh, gitu ya. Untuk masuk Untan e-sport tuh untuk komunitas sendiri Gas lah. Ya. Mana Iya. KTM-nya? Print lo. cuma perlu
KTM yang menunjukkan bahwa kamu itu mahasiswa Universitas Sandipura. Itu udah pasti. Jadi kok kita bukan mahasiswa Untan gimana? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Sayang Karena sekali emang ya. karena emang aku Sultan Sport, itu Sultan gitu. Nggak Nah, boleh. apa event terdekat dari Untan Sport ini apa nih? Upcoming eventnya mungkin kalau untuk tim Untan, nah, kalau dari tim Untan Revenge sendiri mereka bakalan bawa nama Untan ke tingkat internasional. Internasional. Jadi mereka bakalan berangkat ke Malaysia ke Johor Bahru. Mereka bawa nama Untan dari berapa? Dari ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, ada Brunei. Pokoknya daerah Asia Tenggara. Wih, Saat- itu seandainya itu sangat luar biasa Dan- sih. dan- Itu menjadi jalan awal gitu Iya, ya untuk benar. terkenal di dan tingkat ya, internasionalnya. dan seandainya apabila mereka menang dan mereka menjadi champion di acara itu, mereka bakalan bawa nama Asia Tenggara ke Eropa. Wih, Kali ke Eropa. mantap. Nggak mungkin. Iya sih. Pakai Itu orang tua tuh pasti bakal nyuruh game gak? mungkin kuliahnya malah terbengkalai. Biasanya kayak gitu. Belakang mungkin Iya, ya. biasanya kayak gitu. Gede Tapi banget. harus lah, karena kan Untan e-sport. Iya. Berarti banyak banget lah pengalaman Danto di dunia pergamingan. Dibilang banyak sih mungkin enggak, karena juga Danto sebenarnya baru cuman mau belajar terus sih. Kan dulu kan pernah bareng ke warnet bareng gitu. Iya dulu kalau game sih main game sih emang dari SD sih. Gak usah tanya Iya. ya, dari SD. Di luarnya terus kan kita. Mm-mm. Mana tuh bisa nggak balik seharian gitu. Terus cari emak. Itu biasa udah. Oke teman-teman, cukup sekian dan cukup sampai di sini percakapan kita. Terima kasih banyak untuk Danto yang telah meluangkan Ya, waktunya sama-sama. dan menyempatkan hadir di Ini episode kali ini. sungguh percakapan yang menarik ya bagi kita, gimana sih kehidupan seorang CEO. Gimana kerjaannya, gimana dia ngurus tim gitu kan. Apalagi untuk saat ini Untan Sport juga bakal maju ke jenjang yang lebih tinggi, Benar, kayak benar banget. internasional gitu kan. Itu luar biasa banget sih. Pasti kali Untan gak bangga. Kalau tengok bangga sih udah parah. Oke, sukses terus Danto, dan Terima kasih, titip Fari. salam juga untuk teman-teman di Untan Sport ya. Oke, siap. Dan Kita bisa gabung ya. Langsung ngomong sih. nunggu ya sih gimana. Langsung ngomong. Tunggu timing yang tepat. Siap. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk follow akunnya Untan Sport, dan juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Himasi, karena di situ bakal di-share berbagai banyak informasi yang menarik di sana. Oke, sekian episode kita hari ini. Sampai jumpa di Act Talks berikutnya.